Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai tekstur makanan atau 食物的口感. Teman-teman ikut baca yuk, 食物的口感. Nah, kemarin kita ada belajar di minggu lalu tentang 口味. 口味 itu tentang rasa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai 口感. 口感 itu tekstur makanan. Tapi sebelumnya kita review pelajaran yang minggu lalu dulu ya. Nah, di sini masih ingat nggak ini namanya apa? Buah salak dalam Mandarin. Coba diingat-ingat, kulitnya itu seperti sisik ular. Nah, jadi namanya adalah 蛇皮果. Teman-teman ikut baca yuk. 蛇皮果. Nah, 蛇皮果, kemarin kita ada belajar nih satu grammar nih. 什么什么起来, 什么什么起来. Nah, yang berarti adalah kita setelah melihat atau mengecap atau misalnya kita mendengar sesuatu itu, kita memberikan penilaian tentang benda tersebut atau hal tersebut. Nah, itu ketika saatnya kita menggunakan verb atau kata kerja ditambah 起来. Nah, jadi 蛇皮果. Nah, di sini ada 蛇皮果的皮看起来怎么样? Jadi artinya adalah kulit buah salak ini setelah kita lihat gimana nih? Jadi kita baca bareng-bareng yuk. 蛇皮果的皮看起来怎么样? Nah, menurut teman-teman, 蛇皮果的皮看起来怎么样? Nah, yang kedua adalah 蛇皮果的皮摸起来怎么样? Masih ingat nggak kata mo? Mo itu artinya menyentuh atau dielus atau disentuh gitu. Jadi 蛇皮果的皮摸起来怎么样? Bagaimana rasanya atau penilaian teman-teman setelah memegang kulit buah salak? Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Teman-teman boleh jawab sendiri di rumah. Nah, terus ada 蛇皮果吃起来怎么样? 蛇皮果吃起来怎么样? Buah salak ketika dimakan atau setelah dimakan rasanya gimana? Nah, teman-teman juga boleh jawab sendiri di rumah ya. Atau kalau misalnya ada yang lupa cara jawabnya boleh lihat video yang minggu lalu. Nah, kemarin kita juga ada bahas makanan khas Taiwan nih. Di sini ada Chou Doufu. Chou Doufu. Nah, Chou Doufu itu tahu busuk. Nah, 臭豆腐的味道闻起来怎么样? Teman-teman boleh ikut baca di rumah ya. 臭豆腐的味道闻起来怎么样? Nah, jawabannya boleh teman-teman jawab sendiri di rumah. Nah, artinya adalah 味道 itu baunya atau aromanya. Jadi aroma dari tahu busuk ini setelah dicium gimana nih? Nah, hari ini kita akan masuk ke tekstur makanan atau 食物的口感. Sebenarnya tekstur makanan ada banyak, tapi yang akan dibahas hari ini hanya beberapa. Nah, di sini ada 脆, 脆, garing. 脆, 脆, garing. Yang kedua ada 黏, 黏, lengket. 黏, 黏, lengket. Yang ketiga ada 碎, 碎, rapuh. 碎, 碎, rapuh. Nah, harus bedakan antara garing dengan rapuh ya. Garing itu pakai C. Cuy, C-H-U-I. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia jadi cuy, cuy. Nah, kalau misalnya rapuh itu S-U-I. Sui, sui. Dan yang kemudian ada Q-tan, Q-tan, kenyal. Q-tan, Q-tan, kenyal.
Nah, jadi dalam bahasa kalau misalnya di Taiwan nih, selain kata Q-tan, kita juga lebih sering memakai kata QQ, QQ yang artinya kenyal-kenyal. Nah, di sini ada contohnya nih. Ini apa nih? Nah, dalam bahasa Indonesia kita bilangnya ikan asin ya, ikan asin yang digoreng. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin namanya yuikan, yuikan, yuikan itu artinya kalau diartikan secara langsung itu namanya ikan kering. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita boleh bilang ikan asin. Ikan. Nah, 炸鱼干吃起来怎么样? Di sini 吃起来kita bukan ngomongin soal rasa, bukan soal kowe, tapi 吃起来口感怎么样? Itu boleh ditambah kalau misalnya ada yang kurang jelas. Jadi 炸鱼干吃起来口感怎么样? Yang artinya ikan asin yang digoreng setelah dimakan teksturnya gimana nih? Nah, menurut teman-teman teksturnya apa nih? Apakah QQ, nian-nian, sui-sui, atau cui-cui? Nah, kenapa saya mengulanginya? Nah, di sini seperti yang kemarin minggu lalu kita juga bilang soal tian-tian de, ada xian-xian de, la-la de misalnya. Jadi itu pengulangannya lebih sering dipakai untuk bahasa sehari-hari. Jadi untuk tekstur ataupun untuk rasa dua-duanya boleh diulang. Nah, jadi menurut teman-teman, 炸鱼干吃起来口感怎么样呢？那炸鱼干吃起来脆脆的。Teman-teman ikut baca ya. 炸鱼干吃起来脆脆的。Sekali lagi. 炸鱼干吃起来脆脆的。Nah, cuy-cuy artinya apa? Kalau misalnya bingung atau lupa, boleh balik nih ke menit yang sebelumnya. Nah, cuy-cuy artinya garing, benar sekali. Nah, yang kedua ini ada onde-onde. Nah, onde-onde dalam bahasa Mandarinnya apa nih namanya? Namanya adalah ye si qiu. Teman-teman boleh ikut baca ya. Ye si qiu. Sekali lagi. 椰丝球。那椰丝球吃起来怎么样？椰丝球吃起来怎么样？ Menurut teman-teman, bagaimana nih tekstur daripada onde-onde ini setelah dimakan? Benar, jawabannya adalah 椰丝球吃起来黏黏的。Teman-teman boleh ikut baca ya. 也丝球吃起来黏黏的. Nah, artinya apa nih? 黏黏的 artinya kenyal. Maaf, lengket-lengket. 也丝球吃起来黏黏的. Nah, di sini ada makanan khas Taiwan atau makanan ringan ya. Nah, ini sepertinya. Jadi, ini adalah kue matahari. Kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, kue matahari dalam bahasa Mandarinnya adalah taiyang ping. Teman-teman ikut baca ya. Taiyang ping. Sekali lagi. Taiyang ping. Nah, taiyang ping 吃起来怎么样？太阳饼吃起来怎么样？ Nah, kue matahari ini setelah dimakan teksturnya gimana nih? Menurut teman-teman nih, teksturnya gimana? Nah, benar. Jadi, 太阳饼吃起来碎碎的. Teman-teman boleh ikut baca ya. 太阳饼吃起来碎碎的. Sekali lagi. 太阳饼
吃起来碎碎的。Nah, 碎碎的 artinya apa nih? Setelah dimakan itu banyak serpihannya itu. Jadi itu artinya Hayang Pink atau kue matahari ini teksturnya adalah rapuh. Sui, rapuh. Nah, teman-teman pasti pada tahu nih, ini namanya bubble tea. Nah, bubble tea dalam bahasa Mandarin kayaknya banyak yang udah tahu ya. Namanya Zhenju Nai Cha. Teman-teman boleh ikut baca. Zhenju Nai Cha. Sekali lagi. Zhenju Nai Cha. Nah, 珍珠奶茶的珍珠吃起来怎么样? Nah, karena kita ngomongin soal tekstur ya, jadi minumannya itu apa namanya milk tea-nya itu kita tidak bahas, tetapi kita bahas tentang cencu atau bubble-nya atau bobanya nih. Jadi 珍珠奶茶的珍珠吃起来怎么样? Setelah dimakan, bubble dari bubble tea ini teksturnya gimana nih? Jawabannya adalah 珍珠奶茶的珍珠吃起来 QQ 的. Nah, tadi kita ingat ya yang pertama itu tadi waktu di slide awal kita ada bilang soal Q tan, tapi sebenarnya yang paling sering dipakai di sini adalah QQ. QQ itu artinya kenyal-kenyal. Teman-teman boleh ikut baca ya. 珍珠奶茶的珍珠吃起来 QQ 的. Nah, setelah kita tahu nih tentang QQ, sui sui, cui cui, sama nian nian, kira-kira nih teman-teman bisa nggak tebak tekstur makanan yang akan saya kasih di bagian latihan setelah ini? Coba kita lihat ya. Sebelumnya kita coba lihat dulu cara membandingkan dua benda. Nah, 对比两个东西. Membandingkan dua benda. Nah, kemarin kita ada bilang 蛇皮果的皮看起来怎么样? Nah, kulit dari buah salak setelah kita lihat itu bagaimana nih? Nah, di sini kita akan membandingkan dengan kulit ular. Karena kan sepiko itu kalau secara Mandarin itu mereka sudah memakai kata kulit ular ya. Jadi sepiko de pi kan qilai xiang sepi yang. Jadi ketika kita mau membandingkan dua benda, kita harus mengatakan benda A kan qilai atau ci qilai atau gimana. Terus xiang yaitu yang artinya sama dengan benda B yang. Xiang benda B yang. Jadi benda A xiang benda B yang. Teman-teman boleh ikut baca yuk. 蛇皮果的皮看起来像蛇皮一样. Sekali lagi. 蛇皮果的皮看起来像蛇皮一样. Nah, yang kedua ada yesi qiu atau onde-onde. Nah, yesi qiu 吃起来怎么样? Nah, kira-kira kalau kita mau bandingin nih, setelah dimakan, onde-onde ini gimana nih teksturnya? Nah, kita boleh bilang, 也是球吃起来像台湾的麻薯一样. Nah, di sini kita membandingkan onde-onde benda A dengan mochi, yaitu mashu benda B. Jadi kita letakkan benda A, 也是球, kemudian kita bilang 吃起来像台湾的麻薯, yaitu benda B, 一样. Teman-teman boleh ikut baca ya. 也是球吃起来像台湾的麻薯一样. Sekali lagi, 也是球吃起来像
台湾的麻薯一样. Yang berarti adalah onde-onde setelah dimakan mirip dengan mochinya Taiwan. Nah, di sini ada jiantan lianxi atau latihan latihan yang gampang gitu ya. Jiantan lianxi. Nah, ini apa nih? Nah, dalam Mandarin ini namanya Zha Chun Juan. Teman-teman boleh ikut baca ya. Zha Chun Juan. Sekali lagi, Zha Chun Juan. Nah, dalam bahasa Indonesia kita sering bilang popia, popia. Nah, popia itu 吃起来怎么样? Di sini kita mengatakan soal tekstur, yaitu 口感. Nah, 炸春卷吃起来怎么样? Menurut teman-teman nih, apakah 炸春卷 setelah dimakan teksturnya, 口感nya itu 黏黏的、Q Q 的、碎碎的，还是脆脆的? Nah, jawabannya adalah 炸春卷吃起来脆脆的. Benar sekali. Teman-teman yang udah jawab di rumah dengan benar, boleh kasih tepuk tangan sendiri. Nah, jadi teman-teman boleh ikut baca ya. 炸春卷吃起来脆脆的. Sekali lagi. 炸春卷吃起来脆脆的. Nah, yang kedua ada, ini namanya rengginang. Nah, rengginang dalam bahasa Mandarin itu mi xiang ping pian. Teman-teman boleh ikut baca ya. Mi xiang ping pian. Sekali lagi, mi xiang ping pian atau rengginang. Nah, mi xiang ping pian 吃起来怎么样? Menurut teman-teman, mi xiang ping pian 吃起来怎么样? 是黏黏的、Q Q 的、脆脆的，还是碎碎的? Nah, bagi teman-teman yang udah menjawab, kita boleh lihat jawabannya bareng-bareng yuk. 米香饼片吃起来碎碎的. Teman-teman boleh ikut baca ya. 米香饼片吃起来碎碎的. Bagi teman-teman yang udah jawab dengan benar, tepuk tangan untuk teman-teman sendiri. Nah, di sini sui-sui de. Kenapa disebut sui-sui de? Karena ketika makan itu banyak serpihannya. Jadi kita anggap sebagai sui-sui de. Nah, di sini ada makanan khas Indonesia yang lain nih. Ini namanya papeda. Karena saya orang Medan, jadi saya bacanya papeda ya. Mungkin ada yang baca papeda. Nah, di sini dalam bahasa Mandarin ada dua. Yang pertama adalah papieta. Papieta. Teman-teman boleh ikut baca ya. Papieta. Sekali lagi, papieta. Yang kedua adalah malingsu dianfen. Malingsu dianfen. Sekali lagi, malingsu dianfen. Nah, kenapa disebut malingsu? Jadi ini terbuat dari kentang, tapi ada juga yang terbuat dari ubi atau ini nih, ketelah ubi atau kentang. Nah, jadi malingsu dianfen. Nah, papieta 吃起来怎么样呢? Menurut teman-teman nih, papeda kalau dimakan teksturnya gimana nih? Dari fotonya kita udah bisa lihat ya. Apakah 黏黏的、Q Q 的、碎碎的，还是脆脆的? Benar sekali, jawabannya adalah papieta 吃起来黏黏的. Yeay, bagi teman-teman yang udah jawab dengan benar, kasih tepuk tangan untuk sendiri. Nah, 吃起来黏黏的 yang artinya setelah dimakan itu
teksturnya itu lengket-lengket. Nah, untuk teman-teman yang sudah belajar nih seharian untuk pelajaran hari ini, PR teman-teman di rumah adalah 请说一说印尼有什么食物口感是 QQ 的。Nah, silahkan cari makanan Indonesia yang teksturnya itu kenyal-kenyal. Kalau misalnya ada, boleh ditulis sendiri atau teman-teman boleh tinggalin komen atau mungkin teman-teman boleh eh, jawab ketika kita ada pelajaran. Nah, yang kedua adalah PR hari ini adalah 请使用像什么什么一样造句, yang artinya adalah silahkan membuat kalimat dengan kata 像什么什么一样. Harus ingat, benda A 看起来 atau 吃起来像 benda B 一样. Nah, sekian pelajaran hari ini. 谢谢大家，下礼拜见，拜拜。